Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh wa huwa asdaqal qailin. Puja, puji serta syukur mari kita sama-sama panjatkan pada hadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat kasih sayang beliau kepada kita masih diberi umur, kita masih diberi kesehatan, walaupun kita bertatap muka secara virtual seperti ini. Maka ini sesungguhnya nikmat yang paling luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan pada junjungan kita, pada panutan kita, pada kekasih kita Nabi bana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, pada para sahabatnya, pada para tabi'in, tabi'id hingga kepada kita semua yang insyaallah akan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang asas-asas otonomi daerah dan dampak otonomi daerah. Sebelum kepada pembahasan atau kepada pemaparan, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Abdul Qaharudin dari PMI kelas 2A dengan NIM 119404001. Nah, langsung saja kepada materi yang akan saya sampaikan, yaitu tentang asas-asas otonomi daerah. Nah, dalam pelaksanaan otonomi daerah ada terbagi menjadi 3 bentuk asas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Kini ada asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, serta asas tugas pembantuan. Nah, apa itu asas desentralisasi? Menurut salah satu tokoh, menurut Rodinelli, desentralisasi merupakan sebagai transfer tanggung jawab dalam perencanaan, manajemen, dan alokasi sumber-sumber dari pemerintah pusat dan agen-agennya kepada unit kementerian pemerintahan pusat, unit yang ada di bawah level pemerintah, otoritas atau korporasi publik semi otonom, otoritas regional atau fungsional dalam wilayah yang luas, atau lembaga privat non pemerintah dan organisasi nirlaba. Nah, sedangkan menurut M. Turner dan De Hulme berpandangan bahwa yang dimaksud dengan desentralisasi adalah transfer kewenangan untuk menyelenggarakan beberapa pelayanan kepada publik dari seseorang atau agen pemerintah pusat kepada beberapa individu atau agen lain yang dekat untuk dilayani. Nah, dari pemaparan ketiga tokoh tersebut dapat ditarik kesimpulan atau dapat diklasifikasikan menjadi 4 hal, yaitu yang pertama, desentralisasi sebagai penyerahan kewenangan dan kekuasaan. Nah, yang kedua, desentralisasi sebagai perlimpahan kekuasaan dan kewenangan. Nah, yang ketiga, desentralisasi sebagai pembagian, penyebaran, pemencaran, dan pemberian kekuasaan dan kewenangan. Nah, yang keempat, desentralisasi sebagai dalam pembagian dan pembentukan daerah pemerintahan. Nah, itu sekilas tentang asas desentralisasi.
Menurut tokoh terus diklasifikasikan menjadi 4 klasifikasi atau 4 poin. Nah, yang kedua ada asas dekonsentrasi. Nah, kita ambil juga menurut kelompok kami, kelompok 8, ada menurut Leica Marzuki, dekonsentrasi merupakan pelimpahan kewenangan dari alat perlengkapan negara di pusat kepada instansi bawahan guna melaksanakan pekerjaan tertentu dalam penyelenggaraan pemerintah. Pemerintah pusat tidak kehilangan kewenangannya karena instansi melakukan atau melaksanakan tugas atas nama pemerintah pusat. Nah, jadi menurut Leica Marzuki tersebut, dekonsentrasi merupakan pelimpahan kewenangan dari alat perlengkapan di negara pusat kepada instansi bawahan guna melaksanakan pekerjaan tertentu dalam penyelenggaraan pemerintah. Pemerintah pusat tidak kehilangan kewenangannya karena instansi bawahan melaksanakan tugas atas nama pemerintah pusat. Jadi melimpahkan tugas kepada pemerintah daerah, namun pemerintah pusat tidak kehilangan kewenangannya karena tugas yang diemban oleh instansi bawahan atas mandat atau perintah dari pemerintah pusat. Jadi pemerintah pusat tidak kehilangan kewenangannya. Nah, sedangkan menurut Bagirmanan, dekonsentrasi hanya bersangkutan dengan penyelenggaraan administrasi negara, karena itu bersifat kepegawaian. Kehadiran dekonsentrasi semata-mata untuk melancarkan penyelenggaraan pemerintah sentral di daerah. Penerapan asas dekonsentrasi dalam penyelenggaraan pemerintah mendapat legitimasi yang kuat, mengingat keberadaannya telah diatur di dalam pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang berbunyi, dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil atau kepada instansi vertikal di wilayahnya. Nah, jadi asas dekonsentrasi ini begitu kuat karena didukung dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 8 yang tadi bunyinya sudah saya sebutkan. Nah, yang selanjutnya ada asas tugas pembantuan. Nah, daerah otonom selain melaksanakan tugas asas desentralisasi, dapat diserahi kewenangan untuk melaksanakan tugas pembantuan atau sering kita sebut Medebewin. Tugas pembantuan dalam pemerintahan daerah adalah tugas untuk ikut melaksanakan peraturan perundang-undangan, bukan saja yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, akan tetapi juga yang ditetapkan oleh pemerintah daerah tingkat atasnya. Nah, kita juga ambil dari tokoh lagi, yaitu menurut Irwan Sujito, tugas pembantuan itu dapat berupa tindakan mengatur atau tugas legislatif, atau dapat pula berupa tugas eksekutif. Nah, menurut Irwan Sujito, tugas pembantuan itu dapat berupa tindakan mengatur serta dapat pula berupa tugas eksekutif. Nah, daerah yang mendapat tugas pembantuan diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan. Sedangkan menurut Amrah Muslim, tugas pembantuan adalah kewenangan pemerintah daerah menjalankan sendiri aturan-aturan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang lebih tinggi tingkatannya. Daerah terikat melaksanakan peraturan perundang-undangan, termasuk yang diperintahkan atau diminta dalam rangka tugas pembantuan. Tugas pembantuan dalam hal-hal tertentu
dapat dijadikan semacam terminal menuju penyerahan penuh suatu urusan kepada daerah atau tugas pembantuan merupakan tahap awal sebagai persiapan menuju kepada penyerahan penuh. Nah, itu sekilas tentang asas-asas otonomi daerah yang sedikit bisa saya ulas atau sedikit bisa saya paparkan. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan dampak otonomi daerah tersebut. Berbicara dampak, tentu ada dampak positif serta dampak negatif. Nah, apa dampak positif otonomi daerah tersebut? Nah, dampak positif otonomi daerah tersebut adalah bahwa dengan otonomi daerah, maka pemerintah daerah akan mendapatkan kesempatan untuk menampilkan identitas lokal yang ada di masyarakat. Berkurangnya wewenang dan kendali pemerintah pusat mendapatkan respon tinggi dari pemerintah daerah dalam menghadapi masalah yang berada di daerahnya sendiri. Bahkan dana yang diperoleh lebih banyak daripada yang didapatkan melalui jalur birokrasi dari pemerintah pusat. Nah, dana tersebut memungkinkan pemerintah lokal mendorong pembangunan daerah serta membangun program promosi kebudayaan dan juga pariwisata. Nah, itu dampak positif otonom daerah. Nah, yang selanjutnya ada dampak negatif otonom daerah. Nah, apa dampak negatif dari otonom daerah? Yaitu adanya kesempatan bagi oknum-oknum di pemerintah daerah untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan negara dan rakyat seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, terkadang juga ada kebijakan-kebijakan daerah yang tidak sesuai dengan konstitusi negara yang dapat menimbulkan pertentangan antar daerah satu dengan daerah yang lain atau bahkan daerah dengan negara. Ini sering terjadi di kita. Nah, seperti contoh pelaksanaan undang-undang anti pornografi di tingkat daerah. Hal tersebut dikarenakan dengan sistem otonomi daerah, maka pemerintah pusat akan lebih susah mengawasi jalannya pemerintahan di daerah. Selain itu, karena memang dengan sistem otonomi daerah membuat peranan pemerintah pusat tidak begitu berarti. Jadi berbicara dampak positif, tentu ada dampak negatif. Nah, dampak negatifnya seperti itu. Kadang kita di Indonesia banyak seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Terutama korupsi di negara kita itu paling tinggi ya angka korupsi di negara kita. Bahkan masuk 10 besar kalau tidak salah. Nah, ada beberapa modus pejabat nakal dalam melakukan korupsi dengan dana APBD. Nah, ada dengan poin pertama ada korupsi pengadaan barang dengan modus penggelembungan atau markup nilai barang dan jasa dari harga pasar. Kolusi dengan kontraktor dalam proses tender. Nah, yang kedua ada dengan cara penghapusan barang inventaris dan aset negara dengan modus memboyong inventaris kantor untuk kepentingan pribadi. Menjual inventaris kantor untuk kepentingan pribadi. Nah, adapun pungli penerimaan pegawai, pembayaran gaji, kenaikan pangkat, pengurusan pensiun dan sebagainya dengan modus memungut biaya tambahan di luar ketentuan resmi. Nah, ini sering terjadi di kita, yaitu suap menyuap. Nah, ada juga pemotongan uang bantuan sosial dan subsidi seperti
dana sekolah, rumah ibadah, panti asuhan, dan jompo. Dengan modus pemotongan dana bantuan sosial biasanya dilakukan secara bertingkat, yaitu setiap meja. Sering terjadi di kita. Nah, ada juga bantuan fiktif dengan modus membuat surat permohonan fiktif seolah-olah ada bantuan dari pemerintah ke pihak luar. Nah, ini sebetulnya berbicara dampak dampak positif, tentu banyak juga dampak negatifnya dari otonomi daerah. Nah, segitu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan, dan tentunya banyak kesalahan dalam pengucapan lafal atau apapun itu. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bisa bermanfaat bagi diri saya pribadi, dan tentunya bisa bermanfaat juga bagi yang menonton video ini. Semoga wabah ini segera berlalu, dan semoga juga kita bisa melaksanakan ibadah puasa ini dengan sungguh-sungguh serta mendapatkan ganjaran-ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala yang telah dijanjikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.